Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri Muhammad Iqbal, NIM 19 14 20 165, kelas PPSS semester 3. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan nomor 1. Apa perbedaan produk gadai emas yang ada pada bank syariah dengan lembaga pegadaian syariah? Sertakan pendapat Anda mengenai fasilitas gadai emas atau logam mulia dari bank syariah atau pegadaian syariah yang lebih menguntungkan. Jawabannya, perbedaan utamanya adalah pegadaian syariah bebas dari bunga dan yang ada adalah biaya penitipan barang. Lalu kemudian perbedaan secara mekanismenya. Mekanisme operasi produk gadai emas di bank syariah yaitu 1. Melalui bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. 2. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. 3. Apabila biaya hasil penjualan tersebut lebih kecil daripada kewajibannya, maka nasabah wajib menutupi kekurangannya. Kemudian mekanisme operasi produk gadai emas di pegadaian syariah yaitu 1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan itu untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan. 2. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpanan dan pelunasan, serta sebagainya. 3. Pegadaian syariah menerima biaya-biaya administrasi dibayar di awal transaksi, sedangkan untuk jasa simpan dibayar di saat pelunasan hutang. 4. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad pelunasan penuh hak atau angsuran atau juga tebus sebagian. Lalu, menurut saya fasilitas gadai emas atau logam mulia di bank syariah lebih menguntungkan dibandingkan dengan fasilitas di pegadaian syariah karena biaya titipan gadai di bank syariah lebih ringan dibandingkan biaya titipan pada gadai di pegadaian syariah. Selain itu, dengan menggadaikan emas di bank syariah, nasabah juga mendapatkan fasilitas mobile banking dengan ragam layanan yang lengkap antara lain pembayaran, pembelian, transfer, keuangan, zakat, dan infak. Baik, pertanyaan nomor 2. Jelaskan pendapat Anda apakah peran lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 ini sudah melaksanakan fungsinya dengan baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia? Jawabannya, menurut saya, peran lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 ini sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Salah duanya yaitu lembaga zakat Basnas dan LAS. Kedua lembaga tersebut telah menunjukkan keterlibatannya dalam kegiatan respon terhadap pandemi ini, baik ditinjau dari program kesehatan maupun program sosial ekonomi. Lembaga zakat mendistribusikan dana ZIS yang telah dihimpun untuk disalurkan kepada penerima manfaat, khususnya masyarakat yang terdampak COVID-19. Saat ini pengumpulan dana zakat dapat dilakukan secara daring melalui situs resminya. Dana pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Basnas Pusat sebagai contoh telah mengeluarkan dana sebesar 28,32 miliar rupiah yang dialokasikan untuk program darurat kesehatan sebesar 39%, darurat sosial ekonomi sebesar 59%, dan pengamanan program yang ada saat ini sebesar 2%.
Sebanyak 357.000 mustahik telah menerima manfaat program penyaluran Basnas pusat di tengah pandemi COVID-19 ini. Jika ditambahkan dengan data Basnas provinsi, Basnas kabupaten atau kota maupun LAS, angkanya diprediksi akan meningkat dan dapat mencapai 4 hingga 5 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa peran zakat semakin signifikan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Lalu pertanyaan nomor 3. Jika melihat perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, maka jelaskan pendapat Anda jenis lembaga keuangan syariah manakah yang mengalami perkembangan yang paling pesat dan mengalami perkembangan yang paling lambat. Jawabannya, menurut saya, jenis lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan paling pesat yaitu perbankan syariah, sebagaimana data yang tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yakni perbankan syariah mengalami kenaikan 14 triliun dari bulan sebelumnya, yaitu 517,2 triliun menjadi 531,7 triliun. Hal ini dikarenakan interaksi dan inklusi keuangan syariah membuat perbankan syariah terus berkembang. Mengingat COVID-19 telah menggeser perilaku masyarakat dalam mentransaksi sehingga inovasi layanan dan produk digital menjadi senjata utama untuk dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sedangkan lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan paling lambat di masa pandemi adalah industri keuangan non-bank atau IKNB syariah, yakni mengalami penurunan dari 109,4 triliun menjadi 107,2 triliun. Baik, begitu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.